Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan juga berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten terbaik untuk Anda. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai. Sebuah insight mengenai apa yang kemungkinan besar akan terjadi di market Indonesia hari ini, yang kita biasa panggil market outlook untuk perdagangan hari Selasa 10 November 2020. Kalau di Indonesia 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Dan menyambut Hari Pahlawan hari ini, kalau kita lihat tadi malam bursa Eropa dan Amerika berada dalam zona euforia, di mana baik market Amerika maupun market Eropa sama-sama sempat naik di atas 5%. Tapi akhirnya market Amerika turun, kenaikannya turun cukup jauh. Bahkan saham-saham teknologi Nasdaq mengalami penurunan sampai ke zona merah cukup dalam. Penyebab dari euforia market ini adalah Pfizer dan BioNTech merilis laporan studi klinis mereka bahwa vaksin COVID-19 mereka itu lebih dari 90% efektivitasnya dalam memerangi virus COVID-19. Dan ini langsung membuat saham-saham penerbangan dan saham-saham yang berhubungan dengan travel melonjak cukup tajam. Lalu kita lihat Dow Jones sendiri mengalami kenaikan 2,95% atau 834,6 poin ke 29.158. Ini cukup jauh turunnya ya, karena tadinya Dow Jones itu positifnya hampir 6%. Kemudian S&P 500 juga demikian, dari plus 5%-an akhirnya ditutup ke positif 1,17% atau 41,1 poin ke 3.551. Sedangkan Nasdaq malah mengalami penurunan cukup dalam 1,53% atau 181,5 poin ke 11.714. Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya di market Amerika terjadi switching besar-besaran dari saham-saham teknologi yang memang selama ini sudah naik sangat tinggi, sudah all time high terus, berpindah ke saham-saham yang masih under value. Apakah strategi ini bisa kita terapkan di Indonesia, mengingat masih banyak saham-saham di Indonesia yang masih under value? Kemudian kalau kita pindah ke market Eropa, situasinya sedikit berbeda. Karena kita ketahui bersama bahwa beberapa negara Eropa saat ini sedang mengambil langkah lockdown, semi lockdown seperti PSBB selama 1 bulan, yang tentu menjadi sangat senang dengan adanya berita vaksin ini, membuat bursa Eropa naik jauh lebih signifikan. Bahkan CIC Prancis yang memimpin kenaikan bursa Eropa sekali naik nggak tanggung-tanggung 7,57% atau 375,4 poin ke 5.336. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, indeks negara Jerman ini naik 4,94% atau 615,95 poin ke 13.096. Dan yang terakhir, FTSE 100 Index London
mengalami kenaikan 4,67% atau 276,3 poin ke 6.186. Jadi untuk di Eropa memang euforia vaksin ini terasa betul-betul bermanfaat bagi bursa mereka, karena memang posisi mereka yang sedang dalam ketakutan second wave virus corona. Dan kalau kita lihat dari dolar indeks sendiri atau DXY malah terlihat mengalami penguatan 0,589 poin atau 0,64% ke 92,818. Naiknya DXY ini adalah untuk mengimbangi jatuhnya harga emas dunia. Sedangkan TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange Amerika mengalami kenaikan yang cukup fantastis ya. Setelah berbulan-bulan ditekan, kali ini TLKM naik pertama kalinya dengan fantastis 4,97% atau 0,97 poin ke 20,49, atau kalau dirupiahkan adalah 2.903. Ini tentu menjadi berita gembira buat TLKM di Indonesia maupun juga saham-saham telekomunikasi di Indonesia. Kemudian EIDO, ETF Indonesia yang diperdagangkan di US Stock Market. Anda bisa googling apa itu EIDO, saham-saham apa saja, 31 perusahaan yang masuk dalam EIDO. Mengalami kenaikan juga 0,75 poin atau 3,67% ke 21,19. Sedangkan dari bursa komoditi, minyak atau oil atau WTI oil mengalami kenaikan 7,22% atau 2,68 poin ke 39,82 di tengah euforia kenaikan saham-saham penerbangan. Kemudian gold atau emas turun ke 4,58%. Turun 4,58% ini atau 89,40 poin ini ke 1862,3. Tapi kalau kita lihat secara tren, sebenarnya tren dari emas ini masih bagus. Ini hanya terpukul sesaat karena kepanikan dipukul euforia vaksin. Tapi secara tren jangka pendek maupun menengah maupun panjang, tren gold ini masih cukup baik. Kemudian timah mengalami penurunan 0,25% atau 45 poin ke 18.317,5. Jadi seharusnya ya memang penurunan gold ya hanya seperti sekisaran timah ini. Kemudian nikel malah naik 2,93% atau 450 poin ke 15.790. Sedangkan batu bara Newcastle untuk bulan November mengalami kenaikan 0,55 poin atau 0,89% ke 62,2. Sedangkan batu bara Rotterdam di bulan November ini mengalami kenaikan 0,98% atau 0,5 poin ke 51,3. Sedangkan CPO mengalami kenaikan 54 poin atau 1,61% ke 3.404. Jadi untuk komoditi hari ini, bila Anda ingin short trade atau day trade komoditi, Anda bisa memperhatikan saham-saham yang bergerak di bidang oil seperti Medco dan Elsa. Kemudian saham-saham yang bergerak di bidang nikel seperti Antam dan Inco, dan juga saham-saham CPO seperti Ali, Elsip, BWPT, TBLA, SIMP, dan lain-lain. Dan kalau kita lihat di pembukaan market Asia pagi ini, market Asia juga dibuka bergerak mix, di mana Kospi Seoul, indeks dari negara Korea Selatan ini, dibuka dalam teritori negatif
0,07% atau minus 1,76%, 1,76 poin ke 2445,44. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney, indeks dari negara Australia ini, dibuka naik 97,7 poin atau 1,55% ke 6.396,5. Sedangkan indeks Nikkei 225 Tokyo yang merupakan cermin dari indeks Dow Jones Amerika hanya mengalami kenaikan 1,64% atau 408,16 poin ke 25.248. Dan bila kita lihat dari apa yang bisa kita simpulkan dari pembukaan market Asia, penutupan market Amerika dan juga Eropa, maka kami mengambil kesimpulan, kami memprediksi hari ini IHSG kemungkinan naik hanya 55% atau 55% hijau. Kok besaran kemarin Pak 60%? Padahal kan hari ini marketnya euforia. Iya, karena IHSG sudah naik 3 hari berturut-turut. Terutama LQ45-nya sudah naik dalam posisi yang cukup banyak. Apakah hari ini akan kembali terjadi saham-saham bank naik lagi? Karena saham-saham bank adalah saham-saham yang terus menjadi katalis kenaikan IHSG beberapa hari ini diburu oleh investor asing. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di Amerika sendiri, saham-saham teknologi Nasdaq terkoreksi cukup dalam. Itu artinya euforia vaksin tidak serta-merta membuat indeks mereka semua hijau. Dan yang ketiga, indeks Asia tidak serempak menghijau tebal. Kospi Korea masih merah. Jadi kami mengambil posisi hanya 55% hijau. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Silahkan terus tonton carakaya.id karena kami telah menyediakan lebih dari 500 video untuk Anda saksikan. Terima kasih. Sampai jumpa di berbagai insight dan konten menarik lainnya dari carakaya.id.